Ibu Supriyatin ya, Acehnya belum datang. Acehnya belum datang. Belum datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang Ustadz Fahmi Zubair di Masjid At-Thohir. Beliau dari Maryland, dari Imam Center. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Ustazah Dede Agustina, dan beliau tiba kemarin petang dan akan bersama kita sampai Ahad petang ya. Tapi Senin pagi masih memberikan kajian subuh insya Allah sebelum kembali ke Maryland. Dan Ahad juga siang kebetulan di pengajian Ar-Rahman akan ada pengajian juga. Silahkan bergabung ke sana bersama Ustaz Zubair. Kalau ada yang mau bergabung, silahkan. Untuk acara malam hari ini, kita akan adakan kajian yang dibawakan oleh Ustaz Fahmi, yaitu tentang apa malam ini? Positif, ini hilang. Sehat. Jadi kita ada kajian malam hari ini bersama Ustaz Fahmi Zubair, dan di akhir kajian nanti insya Allah kita juga akan membacakan suratul Yasin yang akan dipimpin oleh Ustaz Ones atas meninggalnya Ibu Supriyati bin Dirja, yaitu ibu dari Pak Mulyana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan untuk kajian pada petang hari ini adalah tentang hidup sehat dengan positive thinking. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan mubarakatan thayyibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, yang disayang Allah Subhanahu wa taala dan juga ditemani oleh jutaan miliar malaikat pada saat ini, karena malaikat juga ikut bersama kita dalam kajian ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa yang langkah-langkahnya itu menuju mencari ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya itu menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat la tad'u ajhanataha, mereka membentangkan sayapnya ridha di talib ilm, membentangkan sayapnya yang luas itu supaya dipijak oleh yang menuntut ilmu, yang belajar sekarang ini. Jadi sebuah apresiasi, sebuah kebanggaan
bagi malaikat supaya sayapnya dipijak oleh orang yang menuntut ilmu. Luar biasa ya. Nah, sahabat-sahabat yang sama subhanahu wa ta'ala, itu tanda mereka suka, ridho dengan orang yang menuntut ilmu. Bahkan ya malaikat juga punya community, Bapak Ibu. Ya, sehingga koordinatornya malaikat itu ketika itu halumu, ayo cepat di situ ya di Masjid At-Thahir itu ada lagi pengajian, halumu. Wah. Ya, jadi koordinatornya berteriak, cepat jangan terlambat. Begitu. Ya, mereka ingin ikut serta. Sehingga ya sekarang ini kita belum bisa melihat ya. Nanti di akhirat kita akan melihat dan kita juga akan tahu bahwa ternyata doa-doa malaikat menyertai kita, doa yang tidak pernah bermaksiat. Allah Akbar. Pengen nggak Bu, Tante? Pengen ya? Mau nggak kayak gitu? Mau belajar terus insya Allah, berkaji terus insya Allah, pengajian terus insya Allah. Baik, om-om, tante-tante, bapak, ibu-ibu yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini ya kita akan bahas tentang hidup sehat ya, hidup sehat, positive thinking, ya hidup sehat, positive thinking. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali motivasi supaya kita hidup berpositive thinking atau husnudzon ya, husnudzon. Hadis-hadis Rasulullah juga ya positive thinking. Bahkan kalau negative thinking, kedokteran mendapatkan kita hidupnya penuh dengan penderitaan, ya bahkan jadi sakit. Sahabat-sahabat yang sang subhanahu wa ta'ala di mana saja berada, artinya ya banyak ayat-ayat Allah menyebut supaya kita tetap positif, begitu ya, supaya kita tetap positif. Ya, contoh diantaranya wa'asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, jadi boleh jadi kalian ya membenci sesuatu tapi itu ternyata baik bagi kalian. Ya kan? Jadi kadang-kadang terlampau kita membenci berlebihan, ternyata di dalamnya adalah ada kebaikan yang kita tidak tahu. Artinya kita harus positif, jangan dikit-dikit benci. Saya nggak suka sama dia, begitu. Kenapa? Nggak tahu. Saya nggak suka aja. Melihatnya, nggak senang. Ya. Jadi jangan biarkan hati ini melalang buana untuk ya membenci. Karena ini datangnya dari iblis ya. Iblis itu la'natullah. Itu dia profilingnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan ciptakan manusia sebagai khalifah. Nah, kemudian ada yang ya komen. Komen bukan berarti negatif. Komen artinya memang dengan knowledge yang ada. Kenapa? Karena sebelum manusia itu dijadikan atau diciptakan makhluk lain. Ya, manusia itu kan hayawan. Kalau bahasa Arabnya itu apalagi dalam filsafat, dalam mantik, hayawanun nautik. Manusia adalah hewan yang bisa bicara. Unsur manusia dengan binatang sama. Punya darah, punya yang lain. Tapi manusia punya akal. Itu saja bedanya. Makanya manusia bisa bicara. Hewan nautik. Nah, ketika diciptakan manusia sebagai khalifah, iblis la'natullah, bukan iblis dulu. Ya, malaikat kemudian berkomentar, atajalu fiha ma yusilu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, bukankah kami ya atajalu fiha, apakah engkau ingin menciptakan manusia yang suka merusak ma yusilu fiha wa yasfiku dima dan juga mengucurkan darah.
Nah, ini dilihat dari sisi kebinatangan. Ya. Ya, mengucurkan darah. Kalau ribut mengucurkan darah. Betapa banyak darah-darah mengucur ketika ya peperangan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami selalu bertasbih mensucikan Engkau ya Allah. Artinya bukan berarti negatif ini ya. Kita harus memandang itu adalah positif. Artinya mungkin permintaan malaikat, kenapa ya Allah tidak Engkau ciptakan yang lebih seperti kami yang selalu mensucikan, kira-kira begitu. Positifnya begitu. Nah, sahabat-sahabat yang subhanahu wa ta'ala, kenapa? Karena malaikat ketika diperintahkan oleh Allah, fasajadu, semuanya sujud. Ya, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis la'natullah. Kecuali iblis la'natullah. Illa iblis. Nah, sahabat yang subhanahu wa ta'ala, ketika iblis la'natullah ditanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud ketika aku perintahkan kepadamu? Qala ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah, clay. Jadi mana yang lebih baik? Ya lebih baik dari api. Nah, itu argumen dari iblis. Iblis mulai argumen, mulai pride. Begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala marah karena hakikatnya dia menolak atau dia stubborn, ya, disobedient. Dia membangkang. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ya, fahbit minha, pergi kau, turun kau. Get out. Ya, diusir dari iblis, dari surga. Ya, pergi kau, diusir dari surga. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Tidak pantas engkau ya takabur, merasa paling hebat, merasa paling bersih, merasa paling pintar, merasa paling baik. Gitu ya. Ya paham. Fabidina fama yakul kan takabur fakhruj innaka minas saghirin. Pergi engkau, sungguhnya engkau orang yang kecil, makhluk yang kecil, tidak berhak. Jadi sahabat-sahabat yang subhanahu wa ta'ala di mana saja berada yang baik hatinya, ya. Kemudian mulai dari situlah iblis la'natullah mulai negative thinking. Awalnya apa? Pride. Awalnya merasa paling baik, ya kan? Merasa sombong sehingga mengecilkan orang lain dan memandang negatif. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya dia menjadi negatif. Ya, akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya ketika diusir itu, ya, qala anzirni ila yaumi ba'tsun, ya Allah, kasih dong saya umur panjang. Dikasih nggak sama Allah? Kasih. Umurnya berapa kira-kira? Ada yang tahu umur iblis berapa? Sampai kiamat nggak ada yang tahu, karena saking panjangnya, ya, dari awal penciptaan, ya itu luar biasa sampai sekarang masih ada, karena sudah dapat garansi dari Allah, ya, innaka minal mundzirin, ya, engkau digaransi umur panjang, ya, sampai hari kiamat, begitu. Bukannya bertobat, apa yang dilakukan kemudian? Allah fabima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana engkau telah melaknat saya, maka ya saya akan dan siratal mustaqim. Saya akan jadikan manusia itu qa'ud. Qa'ud itu artinya malas. Qa'ud itu artinya tidak mau menjalankan, ya. Qa'ud itu artinya apa ya? Ya malas ya. Malas, sholat 5 waktu, tapi sholatnya cuma Jumat doang. Tapi praktis, sholat Jumat aja enak. Aduh, jangan lah ya. Jadi, itu namanya kuat.
ya tidak mau bergerak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Tsummala'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan datangi mereka dari depan. Ya, Tsummala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dari belakang. Wa an syama'ilihim, dari sebelah ya kiri. An aimanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan dapatkan manusia-manusia itu bersyukur. Ini positif atau negatif ini? Negatif. Bapak ibu-ibu yang sama Allah Subhanahu wa taala, karena pikiran sudah negatif. Ya. Akhirnya lengkap sudah laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita selalu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim itu terlaknat. Rajim itu dilempari, dirajam, begitu. Jadi kita menyembatkan nama syaitan itu, ya iblis laknatullah, itu ada rajimnya, begitu. Ya. Jadi kalau yang positif, ya seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu positif, ya kan? Kalau negatif, ya laknatullah alaih, laknat padanya, seperti Firaun, ya. Nah itu negatif. Makanya kadang ulama menyebut Abu Jahal itu, ya Abu Jahal Fir'aun hadil ummah. Fir'aunnya umat Rasulullah SAW adalah Abu Jahal, laknatullah, begitu. Ya itu negatif. Oke, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Jadi positif itu banyak sekali ya diangkat di dalam Al-Qur'an. Ya positif. Ya positif begitu. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada yang dekatinya, ya. Jadi positif itu penting sekali. Ya, positif itu penting sekali. Saya ingin sedikit mengangkat kisah ya, kejadian sebuah buku bagus banget. Ya Allahumma shalli Muhammad. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Jadi buku yang dibuat Radical Remission. Nggak masuk nih. Saya ngambil dulu ininya ya, cover bukunya nih. Jadi sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu di mana saja berada yang hatinya, ya ada buku bagus sekali, Radical Remission. Itu untuk menyembuhkan penyakit kanker. Ya. Kelly Turner. Begitu. Jadi kenapa saya ingin sekali ngangkat dari kesehatan dulu ya, karena memang dalam Al-Quran banyak sekali, mungkin satu-satu yang lain banyak sekali mengangkat tentang positive thinking, husnudzon, ana inda dzanni abdi. Sungguhnya aku ini tergantung dari sangkaan hambaku. Begitu. Jadi itu sudah hadis sudah jelas. Kalau sangkaan kepada Allah Subhanahu negatif, maka negatif itulah dia yang akan dapat. Ya. Rasulullah SAW selalu bersikap positif. Ketika melihat ada orang jahat, Rasulullah SAW berdoa. Ada Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Ada juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu galak juga. Nah, Rasulullah SAW berpikir positif dengan berdoa, Allah mansur, ya Allah, tolonglah, ya, tolonglah Islam ini bi'ahadi Umarain, dengan salah satu Umar. Nah, siapa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab. Ya. Jadi ada dua target Rasulullah SAW, salah satu aja yang bisa, karena mereka tuh dua-duanya potensi Bapak Ibu. Tapi Rasulullah SAW berpikir positif. Ya. Dan Allah kemudian kabulkan dengan Umar bin Khattab. Masya Allah. Berpikir positif. Ya, sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ini ada buku bagus ya, Radical Remission. Nah, jadi ada eh bisa dibaca nanti kalau penasaran. Ada ribuan orang penyakit cancer. Ya, jadi kalau bapak ibu-ibu ada sakit cancer ya, nggak usah down. Yang menyembuhkan itu kita sendiri, karena Allah sudah menjamin. Ya, ana inda dan abdi. Ya, sungguhnya aku tergantung sangkaan hambaku. Kalau mbak berpikir, ya cancer, aduh mati aku, maka itu akan mati. Cepat sekali matinya. Ya, jadi ketika ada cancer, oh aku sehat, insya Allah. Ya Allah berikan, ya Allah berikan cara, karena Allah asy-syafi, karena Allah menyembuhkan, insya Allah sembuh. Ini kemudian konsep ini dia ambil, ibarat ini jadi law of attraction. Ya, law of attraction dia bilang begini, kalau engkau membuang ya hal-hal yang positif, ngomong positif dengan orang, memandang positif dengan orang, maka alam yang ada di sekarang sekeliling kita ini yang positif-positif itu akan tersedot oleh kata-kata kita. Masuklah yang positif itu ke badan kita. Begitu, itu kata law of attraction. Tapi dia nggak percaya, dia ketika ditanya terus, dia hanya bilang faktor X, padahal itu Allah. Karena dia tidak beriman. Tapi kalau seseorang membuang hal yang negatif, ngomong negatif, maka hal-hal yang negatif itu akan masuk ke dalamnya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Sahabat-sahabat yang sang subhanahu wa ta'ala. Jadi ini positif dan negatif itu hidup kita sehat atau tidak sehat, ternyata bagaimana kita yakin, believe in Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan Allah subhanahu. Allah menjaga kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada Mu'az bin Jabal, ketika dia menjadi duta, ketika dia menjadi imam, menjadi ustaz ke Yaman, apa kata Rasulullah, nasihat Rasulullah? Yassiru wala tu'assiru. Kasih mudah orang-orang, jangan kasih susah. Mudahkan, jangan susahkan. Mudahkan positif nggak? Positif. Begitu. Basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira. Semua orang masuk surga, semua orang kasih kabar gembira. Wala tunafiru. Jangan engkau membuat mereka takut. Waduh, ketakutan, lari terbirit-birit. Nah, ini namanya mauqif munafir. Dalam kamus dakwah ada namanya mauqif munafir. Apa itu mauqif munafir? Mauqif munafir kalau memandang orang itu negatif aja, neraka terus. Ya, itu nggak boleh. Ini melawan nasihatnya Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal. Yassiru wala tu'assiru. Ya, basyiru wala tunaffiru. Begitu. Ya, jadi basyiru, kasih hal-hal yang enak. Kasih kabar gembira, wala tunaffiru. Jangan kasih yang jelek-jelek yang menakutkan. Begitu. Ya, sama-sama yang sama subhanahu di mana saja berada yang baik hatinya. Nah, ini adalah eye-catching ya. Bagaimana kita bersikap positif kepada orang lain. Gitu. Ya, jadi ada orang ya, makanya dalam dakwah itu cari 1001 alasan untuk ma'adziratan. Untuk apa? Memaafkan. Cari 1001 alasan untuk memaklumi. Oh, ternyata teman saya ini begini-begini. Mungkin dia ada masalah. Oh, saya maklum. Kira-kira begitu. Ambil yang positif. Sahabat-sahabat yang saya subhanahu wa ta'ala, ya. Sekali lagi, saya ingin angkat sedikit ya. Ini ternyata 1000 orang yang sakit cancer dan 50% dari mereka itu survive, sembuh, sembuh. Nah, ini diantaranya si Kelly Turner ini,
Dia bilang, ya saya dari observasi saya, penelitian saya ambil 9 kunci. Tapi empat kuncinya adalah berkaitan dengan makanan. Itu kita lupakan aja lah ya. Nah, gitu. Yang kelima, dia bilang, yang pertama nih, biar tahu deh ya, radically changing your diet, yang tentang diet ya. Terus kemudian taking control of your health, ini kontrol kesehatan. Terus following your intuition, ikutin ya your intuition, ikutin using herbs and supplement, itu suplemen. Oke, 4 itu generik lah. Ternyata 5 ini adalah spirituality, ya, releasing suppress ya emotions. Apa tuh? Release, buang, ya kan? Ya, lepaskan, suppress emotion, emosi yang berlebihan itu. Maksudnya jangan dipendam-pendam, begitu kan? Jangan dipendam-pendam. Ya, dia itu dari dulu sudah ini sama saya, dicatat aja kesalahan-kesalahannya itu. Iya Bu, apal tuh. Ya, bulan Januari dia begini sama saya tuh, begini. Februari ada juga dia begini. Apal Bu. Ya apal betul. Nah itu kalau diingat-ingat terus sakit hati, emosi. Wah, kanker makin gemuk gitu. Ya. Nah, tapi di sini ya buang. Semua itu lepasin semua. Nah, ini kan sebenarnya adalah konsep Islam ya kan? Ajaban li amril mu'min. Ajaib orang mukmin itu. Inna amrahu kullu khair. Semua masalahnya adalah dibilang khair. Semua masalah dibilang khair. Ya. Begitu. Ya, jadi oleh salahu illa mukmin. Jadi nggak ada yang bisa berbuat kayak gitu kecuali mukmin. Idza asabatus sarra ya syakara. Apabila dia mendapatkan hal-hal yang nyaman, dia akan bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang mukmin. Wa idza asabatuhu dharra ya sabara. Apabila dia mendapatkan hal-hal yang susah, maka dia bersabar. Nah, karena positive thinking itu positive thinking itu. Ini ada kisahnya. Ada seorang ibu, ya, dia punya anaknya masih bayi lah. Kalau bayi itu kan balita ya, bawah 5 tahun. Anaknya masih bayi. Terus kemudian ternyata dia ada gangguan dari lahirnya itu ada kelainan. Nah, terus akhirnya dokter, ya ini di Timur Tengah ya, dokter kemudian ya harus menganalisa, dokter mendatang, Bu, ini berat, harus dioperasi. Jadi ini ada kelainan jantung, ya harus dioperasi. Ini karena ini anak kecil, jadi doa Ibu ya. Apa kata ibunya? Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Terus dokter ini bingung juga kan. Ibu ini tabah juga nih. Begitu. Kemudian alhamdulillah operasinya sukses. Ya, alhamdulillah si ibu ini senang. Namun 3 bulan berikutnya ternyata ya ada efeknya. Ternyata ada masih saraf yang terkena. Ya, sehingga membuat sarafnya ya mungkin sarafnya kenapa gitu ya. Bu, ya mungkin kejepit apa. ya. Akhirnya dokter juga bilang, ya, ini harus dioperasi. Ya, begitu. Terus kemudian kata ibu ini, alhamdulillah ala kulli hal. Dah, ya sukses operasinya. Berapa bulan lagi? Kena lagi. Ada air di otaknya, cairan. Harus dioperasi lagi. Ya, kata dokter, Ibu ini agak berat nih karena bagian kepala. Ya, bagian kepala ini harus dibelah terus ke belakang ini. Dibuang cairannya. Begitu, jadi setengah badannya itu udah operasi semua. Oh, Ibu udah di black kalau bahasa Jakartanya ya. Ya, udah dibelah-belah bahasa ininya ya. Ibu ini alhamdulillah ala kulli hal. Gitu. Ya. Nah, ketika mau dioperasi ini karena memang ibu itu bukan VVIP ya. Itu satu kamar dengan anak lain.
Tapi ya sebelahnya udah marah-marah sama dokter. Dokter, sini. Ya kenapa nih dokter lama banget? Anak saya demam nih begini. Jangan lambat-lambat dong. Gimana sih dokter ini? Wah, marah-marah. Ibu, ya, ini tetangga ibu nih, itu udah berapa kali operasi. Dia tenang, sabar. Ah, ibu itu aja nggak sayang sama anaknya. Mana ada sih ibu yang, wah, makin marah lagi. Ya, emang kalau udah wataknya begitu ya susah juga ya. Ya, akhirnya kata dokter ini, aduh, ya. Nah, bapak ibu-ibu 3 kali operasi besar. Ya, terus kemudian alhamdulillah setelah operasi, nah terus sukses. Begitu. Dah dokternya udah lupa dah. Sukses pokoknya anaknya sukses. Kemudian, bapak ibu-ibu insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? 5 tahun kemudian, ibu itu datang ke rumah sakit dan ketemu dokter itu. Suaminya, dia bilang, mas itu dokter yang operasi anak kita. Kata suaminya, mana? Oh iya. Terus kemudian ya disapa, assalamualaikum dokter. Kita masih ingat gak sama kita ini? Mana ya? Ini dokter yang dulu punya anak, saya punya anak 3 kali operasi. Gimana kabarnya anaknya? Itu anak saya. Oh, Pak, ibu-ibu yang saya subhanahu, anaknya sehat walafiat, seperti tidak pernah ada penyakit. Gesit anaknya. Ya, anaknya gesit main bola waktu itu bawa bola gitu. Terus dokternya penasaran, Pak, saya mau tanya. Ketika saya menyampaikan berita harus operasi besar, saya melihat istri Bapak tabah, sabar. Rahasianya apa? Terus ya si suaminya bilang, memang suami saya, istri saya, ya Pak Dokter selalu sholat malam dan dia selalu bersyukur kepada Allah dan bersabar. Dan dia selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, dia yakin betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kesembuhan. Begitu Bapak Ibu. Dia yakin betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kesembuhan. Dia selalu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada hadisnya. Ya, hadisnya lengkap. Ya. Kalau kena musibah apa semuanya katakan alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan ya dalam hadis qudsi Allah memanggil para malaikat, ya ibadi, wahai hambaku, wahai malaikatku. Ya. Kaifa hali abdi? Bagaimana ya nasib kondisi hambaku ketika engkau cabut nyawanya? Begitu. Ya. Terus kemudian nyawa anaknya maksudnya. Kemudian malaikat menjawab, dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu. Terus kemudian Allah Subhanahu langsung merintahkan, wahai malaikatku, ya, ibna lahu baitan. Bangunkan dia rumah di surga dengan merek Baitul Ham, rumah alhamdulillah. Jadi nanti di surga Bu ada nama-namanya. Tergantung ibu nanti dapat surganya, dapat apa namanya, rumah yang mana. Ada rumah mewah betul di surga nanti tulisannya Baitul Ham. Orang yang selalu positive thinking dengan memuji Allah seperti ibu tadi. Makanya ya si dokter ini baru bilang, oh pantesan ketika saya menyampaikan ya kabar yang berat sekali, dia tabah, istri Bapak tabah, hanya mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Memang Pak Dokter, dia sebelum mengantarkan anak kami, dia selalu sholat 2 rakaat. Dan dia memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Itu terus yang diucapkan. Jadi Bapak Ibu-Ibu, itu positif atau negatif? Positif. Sehat nggak? Sehat. Saya punya syekh di Mesir ya. Syekh luar biasa ketuanya. Itu beliau cerita, saya ya kalau mau sholat subuh, itu saya siapkan 1 lembar uang Mesir, 1 gening. Ya, 1 gening. 1 pon kalau bahasa ininya. Ya, mungkin ya Ustaz Ones masih banyak kali ini. Di dompetnya masih banyak enggak? Jadi itu 1 gening. Ya. Nah, beliau bercerita, ya, cerita kehidupan beliau. Ya, asli kita beliau. Jadi saya yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya
Allah Subhanahu wa taala ya mudabbir, ya. Allah Subhanahu wa taala al-Hafidz, Allah Subhanahu menjaga kita, Allah Subhanahu memberikan kesehatan. Saya yakin betul dengan Allah. Dalam ayat kan ada mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti satu habbah, satu biji, yang dari biji itu lahir 7 sumbulan, 7 butir, 7 cabang. Dan setiap cabang itu ya akan lahir lagi 100 cabang. Berarti berapa? 700. Saya yakin betul dengan ayat itu. Kata Syekh saya gitu. Saya setiap subuh ya saya bawa 1 geni. 1 geni itu kayak $1 lah ya. 1 lembar uang paling kecil, uang kertas. 1 geni. Nah, ketika saya kasih ya ke pengemis, ada pengemis tua di situ. Tidurnya di emperan masjid, ya. Saat itu dia sudah siap-siap mau sholat juga, gitu ya. Nah, saya kasih 1 gede. Saya langsung minta sama Allah, ya Allah, saya sudah invest 700 gede. Wah, begitulah. Oh, itu berarti bisnis dengan Allah. Dengan Allah terserah, nggak apa-apa. Bisnis dengan Allah, minta sama nggak apa-apa. Nggak dosa, itu nggak apa-apa. Begitu. Ya. Asal jangan ya diceritakan kepada orang lain, maksudnya bukan kita kan ya, artinya hitung-hitungannya. Ya. Pokoknya dengan Allah Subhanahu minta berapa aja. Setiap hari. Setiap hari beliau yakin, ya Allah, aku sudah invest 700 gene. Setiap hari 700 gene. Nah, ketika istrinya sakit keras, ada operasi, ya kan, entah operasi jantung, saya lupa, operasi gede. Dia perlu ya berapa puluh geni. Dan hitungannya, sampai jam berapa kita? Dan hitungannya ganjil. Ya, saat itu mungkin dia perlu 23.000 geni, 753, mungkin begitu kali ya. Ya, itu perlu untuk operasi. Nah, dia minta sama Allah, ya Allah, ya, aku minta ya Allah, Engkau adalah Maha Kaya, Antal Ghani wa nahnul fuqara. Engkau Maha Kaya, kami ini miskin, ya Allah. Akhirnya minta duit sebanyak itu. Gak berapa lama, ya, datang orang bawa tas. Syekh, ya, saya begitu, ya, saya ini ada dana yang bisa disedekahkan ke orang lain, atau Syekh butuh ini duit, berapa angkanya, sama yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Sama angka itu dengan yang dibawa oleh orang itu. Ya, saya punya company, ini dana zakat saya, begitu sedekahnya, silakan tolong. Ya, ini angka ini yang saya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah, Bapak Ibu, yakin betul, positif dengan Allah Subhanahu wa taala, positif. Sahabat-sahabat yang sama Subhanahu wa taala, sampai jam berapa gitu? Oke, ya. Oke, saya ya ingin bicara kehidupan ya. Oke. Nah, di dalam buku itu juga lanjut ya, releasing suppress emotion. Itu lepaskan dah emosi-emosi itu. Gak usah ada dendam. Kalau ada dendam itu sama aja menyimpan bom. Wah, gara-gara dendam, wah, akhirnya lari ke jantung, betul nggak? Lari ke jantung, ya. Nah, sahabat-sahabat yang Subhanahu wa taala, embracing social support, begitu. Jadi ternyata social support ini adalah ya sebab hidup sehat. Social support ini, ya, ini kadang-kadang kita banyak gaul ya. Ini kan artinya kira-kira gaul lah, ya, begitu ya. Kira-kira gaul. Jadi volunteer. Bapak Ibu, kalau mau hidup sehat jadi volunteer. Ini kan volunteer semua ya. Alhamdulillah, insya Allah hidup sehat. Hidup sehat. Ya. Kenapa?
Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis dikatakan, la takun imma, jangan kalian ikut-ikutan di luar sana, sibuk sono, ikut sana. Tapi ya jadilah kalian ya watinu begitu. Kamu harus punya power dalam diri kamu. Punya prinsip. Prinsip kita apa? Hidup kita adalah ya ibadah. Kita jadi volunteer. Insya Allah hidup sehat dulu. Hidup sehat. Makanya di Amerika, kalau ada orang sakit, ada orang stres, ada orang kriminal dan sebagainya, itu disuruh volunteer obatnya. Ya, punishment-nya disuruh volunteer. Kenapa? Supaya dia menjadi baik kalau jadi volunteer itu. Ya, pikirannya jadi positif. Alhamdulillah nih. Ini menghilangkan cancer gitu, positif. Ya, terus kemudian increasing positive emotions. Nah, emosi itu harus positif, nggak boleh negatif. Kalau gitu ya, deepening your spiritual connection. Nah, hubungan kepada Allahnya harus kuat. Having strong reasons for living. Jadi punya alasan kuat untuk hidup sehat. Rasulullah SAW banyak sekali memberikan ya hidup sehat, positif. Innallaha yuhibbu ma'aliyas sufur. Ya, ma'aliyal umur. Sungguhnya Allah mencintai hambanya kalau dia mikirnya ma'aliyal umur. Mikirnya itu yang hebat-hebat. Itu positif atau negatif? Positif. Kita kerja nih, ya. Pikirnya positif. Oh, insya Allah target dapat. Sungguhnya Allah mencintai ma'aliyal umur. Begitu. Ya, wala yuhibbu ya safasdul umur. Dan Allah tidak suka dengan ya kalau doa atau kalau minta pada Allah yang rendah-rendah. Apalagi, ya Allah berikanlah aku kesehatan jika engkau suka. Itu nggak boleh. Jika engkau berkenan, itu nggak boleh. Ya, ada hadisnya itu. Ya, insyikta, jika engkau inginkan, jika engkau berkehendak, itu nggak boleh. Tapi kita tetap, ya Allah berikan aku kesehatan, ya Allah, karena engkau adalah maha ya penyembuh. Itu positif dan yakin. Ya, makanya Imam Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu, Imam Ibnu Mas'ud ketika melihat anaknya ada ya something wrong, Imam Ibnu Mas'ud yakin bahwa anaknya akan kembali lagi ke jalan yang ya. Nah, sampai beliau ketika malam hari, ketika anaknya mulai tidur nih, ya anaknya dibelai-belai, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Ya, aku beribadah kepadamu. Ya, aku beribadah kepadamu min ajli. Ya, aku beribadah kepadamu agar juga demi anak ini supaya dia bisa meneruskan ibadah kepadamu. Begitu yakin. Ya, dielus. Ya, terus kemudian berdoa kepada Allah. Anaknya, ya Masya Allah. Sahabat-sahabat yang sangat subhanallah, seperti itu. Harus yakin kepada Allah. Harus yakin. Cucu kita begitu ya. Gimana nih cucu kita begini ya? Belidik banget begini, dibilang bisa banget. Yakin insya Allah. Ya, besok kita hari Sabtu ya akan kita ini ya workshop ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu-ibu insya Allah subhanahu wa ta'ala, orang lain aja bikin konsep-konsep ini sebenarnya dari Quran semua. Kita kenapa belum bisa melakukan itu? Gitu. Masih ada dendam apa sebagainya ya. Jadi jangan. Naudzubillah. Ya, jadi kalau dendam atau kata-kata kotor itu dalam kitab Al-Adabul Mufrad ya bab 395. Kebetulan saya setiap hari ada mufrad ya. Itu dikatakan kalau omongan kotor, omongan nggak bagus, melaknat, dia omongan itu akan lari ke langit. Langit langsung tertutup pintu, tidak terima omongan kotor. Laknat, sumpah serapah. Kemudian ya kata-kata itu berputar lagi mencari target yang diucapkan. Umpamanya seorang laknat si A, dasar si A, mudah-mudahan ketabrak gitu ya. Nah, itu kata-kata kotor itu ya akan mencari si A. Kalau si A-nya ternyata dia adalah baik, bukan ya tidak sesuai dengan ininya, maka itu akan kembali ke dirinya. Itu hadis. Nah, law of attraction itu ngambil dari hadis itu, Bapak. Ngambil dari hadis itu. Jadi orang sakit, orang apa, itu boleh jadi kata-kata yang negatif yang diberikan ke orang lain, nggak taunya mental ke dalam dirinya jadi penyakit.
Na'udzubillah min dzalik. Makanya di community ini kita harus jaga omongan, jaga sikap. Insya Allah community kita kuat, hidup kita sehat, sehat walafiat, iman kita pun sehat semuanya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Kalau cerita nabi-nabi banyak ya. Nabi Ayub coba, ya kan positif itu, insya Allah. Ya, disuruh doa sama ininya, insya Allah, gitu ya. Nabi Nuh, Nabi semuanya positif semua. Insya Allah, jadi intinya kita ya positive thinking dan Allah jadikan yang terbaik. Sedikit ya dalam surat Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu menjelaskan, "Tusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seluruh langit dan bumi penduduknya itu bertasbih kepada Allah. Artinya semuanya hidup, Bapak Ibu. Ini bertasbih nih. Ini semua bertasbih, semua bertasbih. Ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua bertasbih. Ya, sayangnya wahai manusia, kamu tidak bisa mendengar tasbih mereka. Jadi kalau kita berbuat baik, ngomong baik, mereka akan menjawab, mendoakan. Kalau kita ngomong yang nggak baik, mereka merespon. Ini diriset sama Masaru Emoto. Masih ingat kan ya? Masaru Emoto dari Jepang, dia ngambil air, ya air yang sangat jernih dari pegunungan Fujiyama. Ya, Gunung Fujiyama tinggi banget. Saya waktu itu dia mau diajak itu hiking. Cuman nggak ada waktu itu ya, karena lumayan jauh 8 jam ya naik ke atas. Nah di situ beliau ambil air Fujiyama ya dari sungai yang air terjun yang jernih, terus kemudian dia bekukan. Ketika dibeku, kemudian mulai mencair sama dia dikata-katain apa ya? Ya you are bad, you are crazy. Ini jangan ntar dia jadi berubah lagi. Crazy, you are bad apa sebagainya. Terus satu lagi dibilang you are good, ya satu lagi bejana you are good, you are very good, ya thank you begitu ya. Seperti itu. Nah ini dipuji-puji lagi dengan baik, ya terus kemudian itu tadi ya dibekukan, terus kemudian dipoto dengan lensa super extra. Apa yang terjadi? Yang dimaki-maki ternyata pecah. Yang dibilang thank you, kamu baik-baik, itu heksagonalnya bagus. Terus kemudian ya yang lainnya bagus. Air Zam-Zam bagus banget. Makanya ketika kita mau minum, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, sebut nama Allah. Dia langsung berubah, akan merespon. Itu kan positif loh. Positif. Ya. Karena semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira kita hidup sendiri. Kita hidup bersama makhluk lain. Kalau kita negatif, kita didoain oleh banyak makhluk. Nah, dapatlah itu. Itu yang ngambil siapa? Law of attraction itu ngambil. Itu dia yang ngambil. Itu konsep-konsep dari Quran semua. Ya kan? Begitu masuk remoto, dia begini, itu juga dari Quran semua. Ya kan? Makanya sahabat-sahabat yang subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW meruqyah, makanya kita juga meruqyah. Ya, yakin kita bisa menyembuhkan orang, ruqyah ya dengan Quran, ayat Quran, insya Allah. Begitu. Sahabat-sahabat yang subhanahu wa ta'ala, ya mudah-mudahan tidak terlalu terlambat ya. Jadi ini adalah positive thinking, harus kita bangun dalam diri kita, community kita, keluarga kita hidup sehat. Ya, kita hidup sehat, insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Ya, sehat iman kita, sehat jasmani kita. Wallahu a'lam. Atau ada pertanyaan apa enggak ya? Saya serahkan deh Pak Joko. Ya. Oh iya langsung ya. Silakan. Ya silakan. Silakan. Di atas insya Allah. Di atas. Bismillah, kita akan membacakan surat Yasin